Kita kembali lagi di obrolan podcast penulis tanggung. Karena belum ada intro yang bagus, jadi saya ambil intro yang tidak terkena copyright ya. Insya Allah sih gitu. Selamat datang bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode pertama dan masih penasaran sebenarnya jadi penulis itu enak atau enggak sih gitu ya. Dan yang akan kita bahas di podcast kedua kali ini adalah buka-bukaan gaji penulis amatir. Berapa sih sebenarnya penulis amatir itu gajinya? Bagi teman-teman yang masih merasa bisa nih kayaknya jadi penulis dan mengikuti jejak para penulis senior, mendapatkan pendapatan yang ya bisalah untuk makan, bisalah untuk jalan-jalan. Tapi tunggu dulu, karena saya tidak ingin mengajak teman-teman ke ekspektasi-ekspektasi yang terlalu tinggi, yang nantinya kalau jatuh malah sakit sendiri. Dan tentu saja kita boleh berekspektasi, kita boleh bermimpi, apalagi kita hidup di dunia yang mana mimpi itu sedang banyak dibicarakan oleh banyak orang ya. Karena kalau kita hidup tanpa mimpi juga rasanya hambar-hambar dan gitu-gitu aja. Dan ya, mari kita mulai. Untuk yang pertama, bagi teman-teman yang belum tahu, sebenarnya berapa sih gaji saya waktu saya menulis buku pertama yang berjudul Anakku, Sahabatku, Ayahku, Idolaku, yang diterbitkan oleh penerbit Visi Media Pustaka. Saya menulis buku di tahun 2013, yang mana gaji pertama yang diakumulasikan dalam waktu 1 tahun itu adalah 6 juta rupiah. Bagi saya sendiri itu adalah start yang sangat bagus, namun cukup mengecewakan. Kenapa? Karena gini teman-teman, pada saat saya di tahun 2013 itu, saya sebenarnya sudah kuliah sejak tahun 2008. Saya kuliah di UGM dan di jurusan Fisika MIPA, yang mana saya kuliah juga nggak bagus-bagus amat dan sangat berharap adanya editor yang menawarkan saya untuk bisa menulis sebuah buku bisa berujung kepada bestseller. Dan faktanya nyatanya tidak bisa. Jadi pendapatan saya sebanyak 6 juta rupiah itu dalam waktu 1 tahun setelah buku itu terbit, itu membuat saya berpikir apakah saya harus meneruskan untuk menulis buku. Karena pada saat itu UMR di Jogja itu sekitar 900.000. Dan dengan 6 juta rupiah selama 1 tahun tentu gak bisa banget buat makan, gak bisa banget buat bayar kos-kosan, yang mana itu hanya bisa untuk menjadi pendapatan tambahan. Mau tidak mau, saya pada saat itu harus mencari kerja tentunya. Dan pekerjaan saya juga merupakan pekerjaan yang pertama, yaitu menjadi artikel SEO atau penulis artikel, yang mana lowongannya dibuka adalah penulis SEO seperti itu ya. Dan kalau kamu pengen tahu sebenarnya totalnya dapat berapa sih? Sebenarnya totalnya itu enggak 6 juta, tetapi diakumulasikan kan setahunnya 6 juta. Dan kemudian tahun kedua, tahun ketiga pendapatannya semakin menurun, ya anggap saja saya mendapatkan sekitar 12 jutaan. Yang mana itu kalau di total sekitar 1000 eksemplar, kira-kira seperti itu. Dan ya cukup sedih sih. Karena kalau sudah melewati tahun pertama buku teman-teman terbit dari penerbit, kemudian tidak juga mendapatkan penjualan di atas 3000 eksemplar, maka ya bisa dipastikan karya teman-teman nggak laku aja. Jadi tidak usah bermimpi yang tinggi-tinggi kalau sudah menerima fakta seperti itu, karena akan sangat sulit untuk orang
melihat buku teman-teman dan kemudian menjadi bestseller. Ada sih beberapa kasus, tapi kebanyakan jarang. Karena startnya itu harus bagus banget. Misalnya saja terjual 1000 eksemplar dalam waktu 1 minggu. Nah, itu bagus banget startnya. Atau terjual dalam waktu 1 bulan, itu sangat bagus. Tetapi kalau dalam waktu 1 tahun 1000 eksemplar aja belum sampai, ya sebenarnya agak bermasalah. Begitu ya. Dan kalau kita lihat lagi ke 2013, akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah, saya mencoba untuk menulis kembali di buku kedua dan buku ketiga. Yang mana itu saya coba di penerbit yang berbeda, yaitu Kultum Media, walaupun masih sama satu naungan dengan Gagas Media, tetapi hasilnya juga sama saja. Dan saya coba putar haluan ke Metagraph, yaitu 3 serangkai, yang hasilnya juga ya sama saja. Ternyata memang karya saya ini tidak banyak peminatnya ya. Tapi ya sudah, nggak masalah gitu ya. Namun ya umur semakin bertambah dan saya tidak apa-apa pada saat itu. Tentu mengalami juga yang namanya serangan mental. Apakah saya ini ditakdirkan menjadi penulis atau tidak? Itu yang akhirnya menjadi pikiran saya bertahun-tahun. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi artikel SEO. Jadi waktu menjadi artikel SEO itu saya sudah berusaha untuk menulis buku kedua dan buku ketiga. Jadi ya cukup tertolong dengan UMR Jogja. Gaji saya pada saat itu adalah 1.050.000. Sedih, tetapi ya mau bagaimana? Sudah seperti itu kan, nggak masalah. Namun kita harus lihat juga ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kenapa karya itu tidak laku? Itu kan pasti ada alasannya lah. Dan alasan yang pertama tentu pada tema. Jadi teman-teman, tema yang saya bawa ini kan bukunya non-fiksi. Dan waktu sampai ke pembaca, ternyata pembaca itu merasa kalau buku saya itu adalah buku fiksi. Sehingga mereka merasa nggak relate. Dan bukanlah buku yang ada tokoh utamanya. Dan ini saya banyak dikomplain gitu loh. Ya bagaimana saya sudah menjelaskan kalau buku ini buku non-fiksi, buku ini merupakan buku POV tentang parenting yang mana ditulis berdasarkan sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua. Kan kebanyakan buku parenting seperti itu ya. Ditulis berdasarkan sudut pandang orang tua. Nah, saya ini menuliskan dari sudut pandang saya sendiri sebagai anak untuk melihat bagaimana nasihat-nasihat bapak saya itu mampu mempengaruhi saya dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya kehadiran seorang bapak itu sangat berpengaruh kepada kehidupan anaknya ya, kehidupan kuliah, kehidupan bekerja, kehidupan di masa depan itu sangat berpengaruh. Dan nyatanya dari tema saja sudah meleset itu. Padahal saya juga sangat yakin bahwa saya sudah menjadi orang yang cukup berbeda gitu kan. Sehingga ada produk yang gak sama nih di pasaran. Orang kan harusnya kalau melihat hal yang tidak sama menjadi sangat tertarik kan. Oh ini gak sama nih dengan parenting-parenting yang ada. Mungkin bisa untuk dicoba untuk dibeli. Tetapi ternyata tidak juga. Dan itu yang pertama. Yang kedua tentu market. Di buku parenting itu marketnya kecil sekali teman-teman. Banyaknya ibu-ibu terutama yang membaca buku parenting itu untuk anaknya yang usianya 0 tahun sampai 5 tahun gitu loh. Jadi banyak sekali yang mencari buku tersebut. Dan saya ini buku untuk POV anak di atas 15 tahun ya. Jadi agak nyambung dengan marketnya. Mau tidak mau yang membeli buku saya juga bukan orang tua, tetapi juga anak-anak muda gitu yang usianya masih sekolah dan merasa bukunya bagus kok. Atau ada komentar juga yang menjelaskan, bukunya biasa aja, penulisnya coba untuk bisa lebih belajar menulis lagi dan segala macamnya. Dan ya nggak apa-apa juga, namanya juga gejolak dan
dinamika dari kepenulisan ya, dari sebuah karya. Kemudian yang ketiga tentunya persaingan di luar tema. Setelah kita melihat marketnya kecil, tentu kan persaingan di parenting itu sendiri sangat tinggi, sangat besar. Terutama diserang lagi dari persaingan di luar tema tersebut. Jadi begini teman-teman, kalau kita mau membuat sebuah buku, kita itu juga harus memikirkan siapa sih sebenarnya yang akan membaca buku kita. Maka dari situ kita bisa menilai apakah buku kita ini siap untuk bersaing dengan buku yang lain, terutama buku yang ada di luar dari tema yang sudah kita pilih. Contohnya aja, tema yang cukup mengganggu buku saya pada saat itu adalah tentu tema-tema yang berkaitan dengan psikologi populer, yang datangnya tidak hanya dari penulis-penulis Indonesia saja, tetapi juga penulis dari luar negeri atau buku impor. Wah, itu luar biasa mengerikan. Ibaratnya nih, kalau ada seorang pembeli buku, dia masuk ke Gramedia, dia hanya punya uang 100.000, maka dia akan sangat pilih-pilih buku mana yang akan dia beli. Maka buku yang akan dia beli adalah buku-buku yang masuk daftar top 10-nya Gramedia. Itu dulu yang akan menjadi bidikannya pertama kali, yang kemudian akan dia ukur dengan uangnya. Dan tentu saja kan buku saya nggak masuk top 10-nya Gramedia. Jadi kemungkinan untuk bisa dibeli oleh pembaca baru yang tidak kenal dengan saya itu semakin kecil. Jadi ya harus berlapang dada lagi ya kan. Nggak bisa nih kalau caranya seperti ini. Belum lagi adanya penulis-penulis seperti yang menarik nih, yang mau saya cari adalah dari Marcella FP. Kalau teman-teman tahu bukunya yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, itu terjual 10.000 eksemplar kalau tidak salah. Ingat ya saya. Yang mana terjual kurang dari 1 hari kalau tidak salah, itu luar biasa banget. Dan adanya juga buku dari Bang Radit yang mana terjual 10.000 juga kurang dari 1 minggu. Waduh, itu serangan yang sudah babak belur banget lah. Dan kalau kamu pengen tahu sebenarnya buku yang dikatakan bestseller itu seperti apa, sebenarnya batas minimalnya itu cuma 1.000 eksemplar teman-teman. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah pada kecepatan buku tersebut bisa terjual. Jadi 1.000 eksemplar dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, itu termasuk bestseller. Tetapi kalau 1.000 eksemplar dalam waktu 1 tahun, ya tentu kalah dengan yang lakunya cepat dalam waktu 1 bulan. Gitu loh. Dan itu masih banyak lagi persaingan, misalnya dengan persaingan buku-buku CPNS. Wah, itu berantakan banget lah. Jadi mau tidak mau, ya kita seperti tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam toko buku Gramedia. Tidak hanya di Gramedia, di Togamas, toko Gunung Mas, itu mengerikan sekali lah persaingan antara buku-buku tersebut. Sehingga ya kita harus pasrah aja gitu kan. Menyerahkan semuanya kepada yang di atas dan berdoa semoga laku. Laku sih, ada yang beli sih, tetapi tidak berhasil membuat buku tersebut menjadi bestseller. Apalagi kalau ada pergeseran selera, wah itu luar biasa. Lebih membingungkan lagi bagi penulis gitu loh. Kadang di tahun ini penulis itu berusaha untuk membuat buku-buku psikologi populer. Ya, penulis-penulis yang tidak kita kenal namanya gitu ya. Ternyata seleranya berganti, belum ada 1 tahun berganti kembali ke buku-buku fiksi horor. Itu nanti makin bingung lagi. Kalau penerbit kan santai aja, yang penting dia mengeluarkan mana yang sekiranya lagi diminati sama pembaca gitu ya. Dan serangan lainnya itu datang dari penulis Wattpad. Wah, ini saya punya pengalaman yang butuh saya ceritakan ke kamu. Jadi sempat ada huru-hara yang luar biasa di antara penulis
bahwa mereka merasa tidak punya tempat lagi setelah adanya beberapa penerbit yang mana mencetak buku-buku dari Wattpad dan diberi labelnya itu kayak gini, sudah dibaca 1 juta kali di Wattpad. Itu jengkelnya bukan main. Dan ada yang beli dan berharap buku setebal 300 halaman, 400 halaman itu bakal laku gitu loh. Tetapi sekali lagi, sudah dibaca sebanyak 1 juta kali di Wattpad, ternyata setelah dicetak menjadi buku, itu tidak juga menjadi bestseller. Kan menjadi menarik ya, persaingan antara penulis buku ini untuk bisa mendapatkan gaji dan pendapatan. Karena ternyata pembaca cerita gratisan itu memang ya hanya sebatas pembaca gratisan. Saat nanti bergeser kepada pembaca yang beli, itu tidak otomatis menjadi membeli cerita tersebut gitu loh. Itu yang akhirnya menjadi kebingungan sendiri di antara penulis. Ada sih kelegaan kalau akhirnya mereka tidak serta-merta mencantumkan angka sudah dibaca 1 juta kali di Wattpad, sudah dibaca, yang terakhir yang pernah saya lihat itu 40 juta kali di Wattpad. Itu tetap tidak bisa membuat karya tersebut atau naskah tersebut atau buku novel tersebut itu menjadi benar-benar bestseller di Gramedia. Nggak bisa teman-teman. Cukup aneh gitu loh. Kita kan namanya juga penulis kan harus bisa mengobservasi ya. Sebenarnya karya seperti apa sih yang diminati gitu loh. Maka dari itu serangan yang bertubi-tubi membuat saya memutuskan ya sudah, kita harus terima kenyataan dan mau tidak mau ya sudah, kita mencoba untuk bekerja dulu. Walaupun bidangnya sama menulis, tetapi kita coba bekerja dulu. Kita coba mendapatkan penghasilan secara rutin tiap bulan agar kita bisa hidup dari mimpi itu, dari passion itu. Tetapi ya tentu saja bidang kerjanya akan sangat sempit ya, karena penulis itu kan gampang-gampang susah. Gampangnya adalah semua orang bisa menulis, susahnya adalah mereka harus memiliki standar tulisan tertentu, terutama untuk kamu yang misalnya saja menulis dari bagian perusahaan. Misalnya menulis jurnalistik itu berbeda, menulis artikel viral itu berbeda, itu beda ternyata. Menulis artikel SEO itu juga berbeda. Memang ada strukturnya dan bisa kita pelajari, tetapi editor dan redaktur itu mengerti sekali bahwa penulis ini mampu beradaptasi dan penulis ini tidak mampu beradaptasi, dan itu ada macam-macam ya. Misalnya aja seperti saya sendiri, sepengalaman saya adalah pada saat itu saya juga melamar di salah satu website namanya Hipwi, kalau kamu tahu, dan dulu sempat terkenal, yang mana dia membuat artikel yang judulnya itu misalnya seperti ini: 7 cara agar kamu tahu kalau dia suka sama kamu, titik. Cara kelima tidak banyak diketahui orang. Nah, itu tuh menarik artikel seperti itu, artikel viral. Dan sayangnya teman-teman semua, saya itu nggak bisa membuat artikel seperti itu. Nggak punya ilmunya, nggak ngerti apa itu listicle. Listicle kan artikel yang bentuknya poin-poin seperti itu ya, yang membuat artikel itu viral pada zamannya. Pada saat itu Google AdSense itu masih fokusnya ya di blog seperti Hipwi itu, atau di website seperti Hipwi, di Kaskus gitu ya. Belum merambah ke YouTube, sehingga artikel-artikel seperti itu banyak diburu dan banyak sekali lowongan-lowongan penulis untuk bisa menulis seperti itu. Dan tentu saja saya juga pernah menulis artikel yang dibayar 15.000 per artikel, dan panjang artikelnya itu 1.000 kata. Itu ya ampun, makin pusing lagi. Gimana enggak? Karena untuk bisa mendapatkan 1,5 juta rupiah, saya harus bisa membuat 100 artikel. Yang mana saya totalnya nih, kalau di total
berarti membuat 100.000 kata. Mending kan buat novel sekalian ya. Ya itulah dinamika dari menulis dan menjadi seorang penulis ya pada zaman itu. Kalau zaman sekarang sebenarnya lebih dimudahkan, walaupun juga sebenarnya sama-sama susah. Nah, kita akan cerita lebih lanjut ya. Dimudahkannya kenapa, susahnya kenapa gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga pengen cerita bahwa di antara bidang pekerjaan itu sebenarnya bidang pekerjaan kepenulisan yang sangat menarik dan tidak banyak membuang tenaga adalah menjadi sebagai seorang copywriter atau penulis iklan. Jadi penulis iklan ini kalau kamu nggak tahu, kalau kamu sering lihat ada iklan muncul di Instagram yang bentuknya foto, kemudian ada produk, atau biasanya berbentuk video, kemudian ada caption, kemudian ada label sponsor. Nah, tugas copywriter adalah membuat itu. Tentu tidak membuat semuanya, tidak membuat tulisan sampai desain atau sampai video itu enggak. Jadi hanya membuat kalimat-kalimat penawaran yang harus ditaruh di dalam desainnya, kemudian harus juga ditaruh di dalam caption. Dan syukur alhamdulillahnya saya berkesempatan memiliki takdir itu. Jadi menjadi penulis buku sudah, kemudian menjadi penulis artikel SEO juga sudah, kemudian menjadi copywriter. Nah, yang menarik di situ yang mana ternyata saya tidak perlu menulis artikel iklan atau caption iklan atau konsep iklan terus-menerus. Saya hanya butuh menulis. Ya, kebetulan saya juga cukup beruntung karena cukup kreatif. Maka dari itu, saya biasanya membuat 2-3 tulisan iklan, nggak panjang, biasanya 1-2 kalimat, yang akhirnya dibuatkan desainnya oleh desainer. Kemudian dari desainer dilemparkan ke advertiser atau ke pengiklan. Maka dari pengiklan, iklannya ditayangkan. Setelah iklannya ditayangkan, iklannya itu akan diambil datanya oleh data analis. Dan yaitu, syukur alhamdulillahnya saya selalu bisa untuk mendatangkan profit yang besar bagi perusahaan gitu ya. Contohnya nih pengalaman saya sebagai seorang copywriter ya. Saya pernah menulis iklan untuk seminar atau workshop, bisa kita bilang seperti itu, yang mana harga tiketnya kalau kamu tahu itu dari harga 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah. Jujur itu harga tiket yang mahal. Dan dibeli oleh banyak sekali pebisnis dan laku loh. Bayangin, saya itu sempat gak pede dengan menulis iklan karena berbeda dengan menulis fiksi, berbeda dengan menulis buku non-fiksi, berbeda dengan menulis artikel SEO, berbeda. Jadi menulis iklan itu tidak jarang menabrak kaidah-kaidah kepenulisan. Yang penting kan orang melihat iklan tersebut menarik, kemudian beli kan, seperti itu. Maka dari itu saya berhasil mendatangkan 20 peserta, 30 peserta, dan bisa mendapatkan omset kotor perusahaan 80 juta, 100 juta hanya dengan menciptakan kalimat-kalimat iklan, kemudian juga menciptakan konten-konten yang tidak harus sering saya buat gitu loh. Kadang sebulan itu bikinnya cuma 10 konten Instagram, 3 konten iklan, udah seperti itu. Dan saya mendapatkan gaji UMR tentunya dan gak begitu capek gitu loh. Yang capek paling cuma scraping datanya, atau kita mengambil banyak data model jenis iklan, kemudian melihat contoh-contoh iklan produk sejenis, ataupun melihat contoh-contoh iklan produk yang gak nyambung sama produk kita, tetapi kita berusaha mencari angle atau sudut pandang yang tepat, yang cocok gitu loh. Dan saran saya sebenarnya, kalau kamu bisa menjadi penulis iklan atau copywriter itu di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan banget. Karena
sudah ada hadirnya AI, tetapi tentu saja pebisnis melihat itu tidaklah maksimal. Dan tentu kalau ini penting, kalau mereka mempercayakannya kepada agensi periklanan, itu jatuhnya mahal sekali, serius. Bahkan belum tentu omsetnya itu bisa nutupi dari membayar agensi iklan itu. Maka mau tidak mau kan mereka meng-hire karyawan gitu ya. Dan ya tentu saja karyawan konten, karyawan copywriter itu masih dianaktirikan lah di beberapa perusahaan, di banyak perusahaan masih dianaktirikan dibandingkan karyawan desain, karyawan video editor, videografer. Dan nggak masalah, tetapi itu bisa menjadi pilihan yang menarik kalau kamu memang pengen serius untuk bisa hidup menjadi seorang penulis. Tetapi kan jangan rigid, jangan kaku. Pokoknya harus melahirkan buku atau harus menghasilkan buku. Nggak harus seperti itu. Karena menulis banyak cabangnya dan banyak sekali contohnya, bidang pekerjaannya banyak sekali, dari SEO, bisa nulis musik, bisa nulis iklan, ya kan, bisa nulis naskah film dan segala macamnya. Maka dari itu ya teman-teman bisa cobalah gitu ya, dan bisa melihat perbandingannya setelah mendengar cerita saya ini. Berarti yang paling besar pendapatannya dari copywriter dong? Jawabannya iya. Dan nggak banyak capeknya gitu ya. Walaupun tentu ada kerinduan sendiri untuk bisa menulis fiksi dan bisa menulis non-fiksi yang mana akan diterbitkan lagi di penerbit nasional. Namun masih saya urungkan karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah baca adanya berita bahwa beberapa toko buku tutup, dan itu menandakan dan membuktikan bahwa Indonesia memang tidak gemar membaca buku. Bisanya itu loh, toko buku yang dulunya itu dibuka karena banyak sekali orang membaca buku, banyak sekali orang membaca komik, sekarang menjadi tutup gitu loh. Kalau bisa dilihat, ya tentunya ada perubahan dan perbedaan standar gaji gitu ya. Kalau nulis artikel di tahun 2013 itu gajinya di Jogja masih setara 1.050.000 atau maksimal 1.400.000. Tapi sekarang di Jogja itu untuk penulis artikel itu gajinya sudah mulai dari 1,8 juta sampai 2,2 juta. Itu kan ada kenaikan gaji tuh. Kenaikan gaji berarti kan adanya inflasi. Adanya inflasi berimbas pada harga buku jadi semakin mahal. Nah ini yang menarik, yang butuh saya bahas juga. Karena buku saya dulu itu harganya itu nggak mahal loh teman-teman. Sekitar 40 ribuan lah. Untuk satu buku, karena saya sudah mengeluarkan 3 buku ya. Untuk satu bukunya itu sekitar segitu harganya. Tapi sekarang untuk buku baru yang saya sudah beli, ada banyak ya, dari Simple Man, Seudino, kemudian ada Uketsu, novel dari Jepang, Teka-teki Rumah Aneh. Kemudian ada bukunya Bang Panji Pragiwaksono, yaitu Pecahkan. Itu kalau saya beli harga yang paling murah itu 70 ribuan atau 75 ribu. Artinya kalau saya bawa uang 100 ribu ke Gramedia, itu cuma bisa dapat satu buku. Itu kan mengenaskan sekali ya. Kalau dulu itu setidaknya saya masih bisa mendapatkan 2 buku. Dan kadang juga bisa mendapatkan 3 buku kalau Gramedia lagi melakukan cuci gudang lah. Ada beberapa buku yang di diskon yang bisa kita beli, yang diberantakin tuh di depan sebelum masuk ke Gramedia gitu kan. Ada bazar atau ada pameran buku gitu. Dan menarik kan, karena banyak sekali buku-buku yang terutama novel-novel lama yang bagus-bagus yang bisa kita temukan di sana. Atau bisa juga untuk kita mencoba membeli buku secara random ya, istilahnya untuk memberanikan diri. Kalau misalnya kita pengen nyoba
genre atau tema buku yang tidak biasa kita baca. Misalnya kamu sukanya buku novel, kemudian ada pameran buku di Gramedia dan harga bukunya itu misalnya Rp5.000 tetapi tentang sejarah dan cukup tebal. Kan itu lumayan untuk dibeli dan dicoba baca. Karena nanti kalau kamu ternyata nggak suka, kamu bisa mengasihkan kepada temanmu cuma-cuma gitu kan. Atau kamu bisa coba kasihkan di internet lah, di Twitter gitu, untuk menjalin pertemanan. Siapa yang mau buku gratis? Saya belinya dari Gramedia, tetapi yang pameran tentang sejarah. Saya sudah baca tetapi nggak begitu suka. Kamu cukup bayar dengan biaya ongkos kirimnya aja. Kan itu kan juga menarik ya. Dan kita bahas juga yang terkait dengan gaji penulis ini kenapa bisa sangat kecil. Ada juga isu yang cukup santer kalau kamu bukan penulis terkenal, bahwa buku-buku itu banyak dibajak, banyak sekali dibajak. Dan saya merasakan buku yang sedih ya kalau buku dibajak tuh. Sudah kamu tahu pendapatan saya selama setahun itu 6 juta, kemudian bukunya dibajak, kemudian di tahun berikutnya pendapatannya semakin mengecil, kemudian bukunya masih dibajak. Lama-lama saya nggak dapat penghasilan, tetapi yang bajak buku dapat penghasilan terus. Itu kan jengkel sekali. Walaupun kualitas kertasnya jelek, kemudian harga bukunya itu setengahnya dari Gramedia, tapi kan tetap aja itu pembajakan. Dan wajar saja akhirnya banyak penulis yang menyerah untuk menulis buku ya. Lah kok tahu banyak yang merah? Ya tahu lah, karena akhirnya sekali lagi takdir menemukan jalannya sendiri dan saya bertemu dengan Pak Safir Senduk. Yang mana beliau pada masanya itu saya sangat suka dengan buku-buku ekonomi beliau karena berkaitan dengan ilmu-ilmu keuangan yang bisa dipraktekkan terutama untuk kelas-kelas pekerja seperti saya. Saya sempat nanya ke beliau karena saya sempat main ke rumahnya untuk membeli board game ya, atau mainan yang bentukannya itu kayak monopoli tetapi beda jenisnya gitu. Dan saya datang ke sana bersama tim waktu saya masih di agensi. Saya masih menjadi copywriter. Kalau sekarang saya sudah di PHK. Dan saya ngobrol sama Pak Safir. Pak, kok nggak buat buku lagi? Padahal saya sendiri pernah membeli buku Bapak gitu. Dan beliau sambil tersenyum, sungkan gitu kan, sambil memilih kata-kata yang tepat. Oh enggak, lagi nggak pengen aja. Padahal saya sendiri tahu bahwa pendapatan dari menulis buku itu ya nggak langgeng gitu loh. Belum tentu kita bisa mempertahankan kualitas demi kualitas, dari kualitas ke kualitas lainnya untuk bisa hidup dari menulis buku. Nggak heran akhirnya beliau sendiri lebih sering untuk mengisi kegiatan seminar atau workshop corporate gitu loh. Dan ya tentunya beliau juga jualan hal yang lain gitu kan, jualan board game, sesuatu yang sangat mewah lah. Dan beliau juga membidik target pasarnya kan, beliau kan sangat ekonomi sekali, jadi ngerti lah target pasar yang beliau bidik kan memang orang-orang kelas-kelas pekerja yang middle range ya, yang kerja di Jakarta dan sekitarnya yang gajinya di atas 7 juta 8 juta gitu ya. Dan itu pun baru dari beliau gitu loh. Saya dapat fakta lainnya bahwa saya mendapatkan tugas masih menjadi copywriter tetapi di shifting atau diubah sedikit oleh manajer saya, yang mana saya harus bisa menjadi ghostwriter atau menulis untuk orang lain gitu loh. Jadi ada salah satu tokoh dari Jakarta, dia ini adalah yang sangat handal di bidang properti, yang mana dia ingin menulis buku dan saya harus mewawancarai beliau terus menerus sampai akhirnya naskah itu jadi 100 halaman. Naskah itu jadi teman-teman 100 halaman. Tetapi gak jadi terbit. Kenapa? Karena saya langsung diberikan istilahnya kontak person, bener,
kontak person dari editor di Gramedia. Kemudian saya ngobrol sama beliau, saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Saya ngobrol sama beliau dan saya coba kasihkan naskah saya ke beliau, dan beliau bilang tunggu 2 minggu ya, saya cek dulu selama 2 minggu. Yang akhirnya, teman-teman, ini yang menarik, di chatting saya dengan beliau itu, beliau menjelaskan bahwa pihak saya itu harus setidaknya membeli 1.000 eksemplar, bayangin, 1.000 eksemplar buku yang akan diterbitkan tersebut. Karena buku yang kita berikan ke Gramedia untuk bisa dicetak itu bukanlah buku how to tentang properti, tetapi buku tentang semi autobiografi. Dan bagi dia, saya dikasih sudut pandang, buku tersebut itu lagi nggak laku. Bayangkan loh, lagi nggak laku. Jadinya mereka nggak mau mengambil resiko, sehingga mereka mewajibkan kita kalau mau tetap cetak, yaitu dengan membeli 1.000 buku dulu. Dan bayangkan, untuk mencetak buku itu, kita bayangkan aja harga satu bukunya adalah 70.000 dan kita harus membeli 1.000. Maka sih kita ini harus setor ke Gramedia sebanyak 70 juta. Yang nantinya Gramedia setelah mencetak itu tentu akan mencetak lagi kan. Karena 70 juta kan itu enggak semuanya untuk cetak kan, enggak seperti itu. Misal aja untuk cetaknya menghabiskan 25 juta gitu kan. Kemudian 25 juta lainnya dipakai untuk mereka cetak dan mereka sebar di Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Kan masih ada sisa tuh 20 juta. Nah 20 juta itu dianggap profit. Misalnya seperti itu. Tetapi chatting itu ada dan nyata. Walaupun sudah saya hapus, saya merasa kalau ternyata sesulit itu untuk menjadi penulis buku. Ternyata sesulit itu untuk karya kita bisa dicetak oleh penerbit besar. Karena dinding untuk bisa tembus ke penerbit itu semakin lama semakin tinggi dan juga semakin lama semakin mahal. Maka dari itu ya inilah yang bisa saya ceritakan ke kamu, dan tentunya kamu juga harus bisa berpikir ulang. Kenapa banyak sekali penulis yang akhirnya menyerah untuk menjadi penulis buku? Serangannya banyak, seperti dari kompetisi antar penulis sendiri, kompetisi penerbit, kompetisi dengan penulis yang punya personal branding dan komunitas, baru kompetisi dengan buku-buku impor terjemahan, belum lagi kompetisi dengan pembajakan. Wah, luar biasa sungguh. Kemudian belum lagi kompetisi dengan harga buku yang semakin mahal. Kemudian untuk bisa masuk ke penerbit ternyata ada syarat-syarat yang hidden yang tidak bisa kita jangkau gitu ya. Seperti membayar gitu. Dan sekali lagi tentu akan ada rezekinya sendiri, akan ada cara untuk menemukan gimana sih agar penulis ini masih tetap bisa hidup dari dunia menulisnya gitu kan. Salah satunya misalnya adalah dari Storyal. Teman-teman tahu website storyal.co? Itu website yang mana kita bisa mengupload karya kita, kemudian nanti karya kita bisa dibayar gitu loh. Dibayarnya itu bukan dari Storyalnya, tetapi kalau ada orang yang mau membaca, mereka bayar. Gitu yang menarik, ya kan? Bayarnya tentu dikonversikan. Mereka top up, kemudian uangnya itu mereka coba untuk bayar naskah tersebut. Nanti bayarnya itu tidak satu full buku, tetapi per bab gitu ya. Dan tidak hanya Storyal, ada Karya Karsa, kemudian ada juga Traktir. Traktir itu juga salah satu website yang banyak dipakai seperti OnlyFans-nya Indonesia lah. Karena tidak hanya menjual karya buku, tetapi para komikus juga di sana, terutama komikus indie
yang mana mereka cukup kelelahan kalau harus menulis sekitar 15 chapter untuk bisa direkap jadi satu buku, ya kan? Kalau kamu pernah baca buku komik lah, seperti One Piece, seperti Naruto, itu kan satu buku terdiri sekitar 10 sampai 18 chapter. Dan gambar 18 chapter kan panjang sekali. Belum menentukan ceritanya harus kayak apa. Jadi tantangan tersendiri lah bagi siapa saja yang ingin berkarya dan menghasilkan atau menciptakan sebuah buku. Apapun bukunya. Mau non fiksi, fiksi gitu ya. Dan itu yang kamu bisa ketahui lah dari gaji penulis amatir. Karena ya sekali lagi kita semua pengen banget punya karya yang mana bisa bersanding dengan baik oleh penulis-penulis atau bersama penulis-penulis terkenal lainnya seperti Boy Chandra, Firsa Bersari, Wiranegara misalnya. Tapi nyatanya dan faktanya belum ya. Dan tentu saja akan ada nih fasenya atau masanya akhirnya Indonesia atau masyarakatnya lebih memilih untuk membaca buku ketimbang menikmati konten-konten yang sifatnya singkat dan tidak edukatif gitu ya. Karena ya boleh bisa dibilang lah, kalau mau mendapatkan ilmu yang oke, itu kan pilihannya sekarang cuma dua, yaitu dengan membaca buku tentunya. Yang kedua adalah dengan mengikuti bootcamp atau workshop yang harganya sangat mahal. Karena untuk penunjang karir itu kan tidak bisa kita hanya melihat dari video-video gratisan yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Nggak bisa. Apapun itulah bidang pekerjaannya. Karena akhirnya harus mengikuti pelatihan yang mana sudah bekerja sama dengan perusahaan tertentu atau yang mana yang memberikan pelatihan adalah seorang yang memang sangat handal di bidangnya, sehingga mereka punya ya istilahnya jalan-jalan pintas yang tidak diketahui, yang tidak dituliskan dalam buku, yang tidak diceritakan dalam cerita-cerita podcast seperti ini gitu ya. Karena ya itulah yang bisa saya ceritakan, dan durasinya ternyata sudah 42 menit. Bagi teman-teman saya mau ngingetin lagi, karena podcast ini juga saya upload di Spotify, kemudian juga saya upload di YouTube. Kalau teman-teman ingin nanya seputar kepenulisan apapun, cara kreatifnya, strukturnya, atau pengen sharing cerita bersama saya, bisa langsung menuliskan di kolom komentar di YouTube gitu ya. Email sampai sekarang belum saya buka karena takutnya sudah saya buka buru-buru, ternyata podcast ini juga sudah harus udahan karena tidak ada yang mendengar. Tetapi setidaknya ini salah satu pencapaian yang luar biasa bagi saya sendiri, karena saya berhasil membuat 2 video berarti ini ya, yang durasinya sampai di angka 1 jam. Karena cukup melelahkan juga kalau hanya ngomong monolog seperti ini dan ya membahas satu topik dan harus 1 jam gitu ya. Tetapi kan menarik ya, karena saya punya cerita yang menarik yang bisa dibagikan ke kamu. Kamu mungkin juga belum tahu, oh ternyata gaji penulis kecil ya, mending jadi yang lain deh. Kamu bisa jadi desainer, kamu bisa jadi programmer, kamu bisa belajar bahasa asing. Banyak translator misalnya untuk bahasa Jepang ke Indonesia, bahasa Mandarin ke Indonesia itu masih banyak dibutuhkan, ya kan? Tetapi ya salah satu hal yang sangat benefit sendiri bagi saya adalah bahwa menulis itu kan adalah kemampuan manusia yang paling dasar. Menulis, membaca, melihat, mendengar, berbicara, itu kan yang paling dasar. Semakin dasar kemampuan manusia tersebut, maka semakin banyak orang bisa melakukannya. Tetapi untuk bisa menjadi expert di hal-hal dasar itu
Nggak semua orang mau. Karena sifatnya adalah sangat melelahkan, butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Saya sudah berumur 34 tahun, kalau dilihat dari saya umur 18 tahun saja deh, berarti saya sudah menghabiskan waktu sekitar 14 tahun untuk menulis. Dan belum kemana-mana, belum jadi apa-apa juga, dan gak masalah juga gitu loh. Karena saya yakin pasti akan mencapai satu titik atau satu media yang mana karya saya akan dibaca, ditonton mungkin oleh lebih banyak orang gitu loh. Karena ya kembali lagi ini hal dasar gitu ya. Kemampuan-kemampuan dasar yang mana semua orang bisa lakukan, dan tentu saja ya semua orang belum tentu berhasil melewati tantangan-tantangan yang ada gitu loh. Sebagai contoh deh, untuk menulis cerita fiksi sendiri itu genrenya banyak. Dan medianya juga banyak. Misalnya saja kamu ingin menulis cerita fiksi untuk game. Itu kan beda lagi tuh cara menulisnya. Itu beda banget. Dan menulis untuk game, kalau kamu tahu, itu adalah dimana tokoh utama itu selalu punya pilihan lebih dari satu. Dan tentunya itu kan bukan menulis fiksi biasa gitu loh. Atau misalnya kamu untuk menulis fiksi, ternyata mempelajari struktur dari fiksi itu penting. Tetapi ada yang lebih sulit untuk bisa dilakukan, yaitu membangun dunia di dalam cerita fiksi tersebut. Contohnya seperti novel The Lord of the Ring. Kalau lihat filmnya kan terkesan ya gitu aja lah kan, seperti itu. Tetapi di novelnya sendiri itu ada beberapa hal yang sangat detail tentang dunia yang dibangun di The Lord of the Ring tersebut, sampai ada abjad-abjad bahasa lain atau bahasa kreatif gitu loh. Jadi misalnya huruf A diganti dengan garis seperti ini, huruf B diganti dengan garis seperti itu. Itu sampai dibuat sedetail itu. Jadi sangat menarik gitu loh. Karena bagi kamu yang pernah baca cerpen, ada salah satu buku cerpen ya, karyanya Frank Kafka. Saya coba carikan ya, semoga saya masih ingat. Cerpen Frank Kafka. Bukan Frank ya, Franz Kafka. Saya bukan seorang yang sastrawan. Jadinya ya saya sangat kurang sekali membaca novel-novel sastra. Sekali lagi karena juga gak ada uangnya ya. Nah, judulnya adalah Metamorphosis. Itu kumpulan cerpen itu pernah saya beli dan saya baca, dan bagusnya luar biasa. Karena bentukannya cerpen dan out of the box. Ya, saya gak bisa spoiler ya, tapi sedikit aja boleh ya. Yang mana pernah ada tokoh utamanya itu diceritakan oleh Franz. Itu berubah menjadi kecoa gitu loh. Itu out of the box banget itu. Untuk sebuah cerita cerpen yang aduhai kok bisa gitu loh. Kan bisa kepikiran ke sana. Itu bagi seorang penulis sendiri pengen mencapai kualitas-kualitas seperti itu. Itu dari luar negeri tentunya. Karena banyak sekali kok novel-novel, karya-karya sastra yang bisa kamu baca, yang bisa mengasah empatimu, yang bisa mengasah logikamu, yang bisa mengasah daya imajinatifmu. Karena anak-anak muda sekarang tentunya, itu kan cukup rendah daya juangnya. Itu karena pengennya yang cepat dan singkat gitu loh. Misalnya lebih suka untuk mengkonsumsi cerita-cerita komik dibandingkan untuk bisa bikin sendiri gitu ya. Atau lebih mudah untuk mengkritisi karya-karya orang lain berupa tulisan, dan dianggapnya lebih bagus baca ini, lebih bagus baca itu, tapi mereka sendiri tidak membuatnya juga gitu loh. Agak aneh sebenarnya, tapi salah satu fenomena yang harus kita pahami lah ya.
Berhubung sudah ada tukang mamang bakso lewat dan suaranya nanti makin terdistorsi, saya cukupkan dulu ya sampai di sini untuk episode 2, yaitu tentang kalau kita baca adalah buka-bukaan gaji penulis amatir. Berapa sih dapatnya gitu ya. Kita bisa ketemu di episode ketiga untuk podcast penulis tanggung yang akan ada di minggu depan ya. Mungkin itu saja. Kita ketemu di podcast selanjutnya.